Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menko Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masyarakat menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% pada kuartal 2 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Memasuki kuartal 2 pada tahun 2022, pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 tahun 2022 masih akan berada sedikit di atas 5% berkat peningkatan konsumsi masyarakat. Selain itu, membaiknya kinerja industri manufaktur turut ambil andil dalam pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi inflasi di Indonesia pada kuartal 2 tahun 2022, di mana angka tersebut masih berada di atas angka inflasi tahunan per Juli 2022, yang berada pada level 4,94% year on year. Nah, kita masih menjaga inflasi kita saat sekarang masih di sekitar kemarin diumumkan di 4,9. Namun kita lihat pertumbuhan ekonomi kita masih sedikit di atas 5%. Besok BPS akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi di Q2. Tapi pemerintah dengan indeks keyakinan konsumen juga baik dan PMI di 51,3. Kami optimis angkanya di atas 5%. Menko Erlangga menilai kenaikan inflasi dipicu oleh kenaikan beberapa komoditas pangan dan energi. Namun, hingga saat ini pemerintah terus mempertahankan daya beli masyarakat untuk kedua komoditas tersebut melalui sejumlah subsidi sebagai jaring pengaman sosial. Indonesia tidak melakukan pass-through harga, berbeda dengan negara lain. Nah, tentu jumlah subsidi yang diberikan di tahun ini kan sudah disetujui oleh DPR. Sehingga tentu itu menjadi jaringan pengaman sosial di masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga telah menginstruksikan tim pengendali inflasi baik pusat maupun daerah untuk terus menjaga dan memonitor harga berbagai komoditas termasuk komoditas pangan. Dan relatif kalau dari segi beras kan kita relatif stabil dan komoditas utama lain juga relatif stabil, hanya tanaman musiman apakah itu cabai dan bawang. Tapi relatif seluruhnya sih lebih terkendali karena demand tertinggi kita kan selalu pada saat Lebaran. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menyampaikan ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh tinggi pada triwulan 2 2022 mencapai 5,44%. Target ini jauh di atas capaian triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 5,1%. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2022 tumbuh sebesar 5,44% year on year jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono dalam keterangan persnya mengungkapkan, adanya pertumbuhan tersebut didapatkan dari kenaikan nilai produk domestik bruto atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp4.919,9 triliun maupun pada PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp2.923,7 triliun. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,27%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,74%. Margo juga menjelaskan bahwa penguatan ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan 2 tahun 2022 terlihat pada semua wilayah. Adapun Pulau Jawa menjadi kontributor utama dengan memiliki peran dalam menyumbang untuk ekonomi nasional sebesar 56,55%. Dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,66% year on year daripada periode sebelumnya. Maka perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB pada triwulan 2 tahun 2022 atas dasar harga berlaku sebesar Rp4.919,9 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp2.923,7 triliun. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2022 bila dibandingkan dengan triwulan 1 2022 atau secara Q2Q tumbuh 3,72%. Bila di triwulan 2 tahun 2021 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,44%.
Dan secara kumulatif, bila dibandingkan dengan semester 1 tahun 2021 atau secara C2C, tumbuhnya 5,23%. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan BMKG untuk mengidentifikasi risiko perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan. Langkah ini diambil guna merumuskan kebijakan tepat sasaran dalam pencegahan menghadapi bencana. Dalam sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pada Senin 8 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini dunia sedang mengalami tantangan perubahan iklim dalam kondisi yang kritis. Berdasarkan catatan World Meteorological Organization, indikator perubahan iklim terus memburuk. Dalam 7 tahun terakhir ini menjadi tahun-tahun dengan suhu terpanas. Perubahan iklim ini juga memiliki dampak yang sangat luas dan multisektoral, khususnya terdapat 500 juta petani usaha kecil yang memproduksi lebih dari 80% sumber pangan dunia, merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Selain itu, WHO juga memprediksi akan ada 13 juta orang kelaparan akibat terhambatnya rantai pasok dunia karena perang Rusia dan Ukraina. Oleh karenanya, Presiden meminta semua pihak berhati-hati dan menanggapi serius masalah perubahan iklim, serta meminta ada penanganan dan antisipasi sedini mungkin agar Indonesia tidak terlalu terdampak. Kita perlu memiliki kebijakan dan sistem yang teruji dan tangguh untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkesinambungan, serta sistem peringatan dini ketika bencana akan terjadi. BMKG punya peran sangat strategis untuk mewujudkannya, khususnya terkait monitoring, prediksi, dan peringatan dini kondisi cuaca serta iklim ekstrim. Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, perubahan iklim ekstrim berdampak bagi ketahanan pangan secara menyeluruh, di mana tahun 2021 skor indeks ketahanan pangan Indonesia tahun 2020 mencapai 61,4 dan turun menjadi 59,2 di tahun 2021. Dan ini perlu menjadi perhatian kita semua. Saya titip amat supaya peran BMKG ini ke depan itu benar-benar menjadi satu hal yang sangat strategis di dalam kita menyiapkan pangan kita ke depan ini. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meresmikan SDGs Desa Center di Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. SDGs Desa Center bertujuan memperkuat partisipasi akademisi dalam mendukung dan mengembangkan desa. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan SDGs Desa Center di Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau PKN-STAN. PKN-STAN menjadi kampus pertama di Indonesia yang memiliki pusat tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals Desa Center. SDGs Desa Center bertujuan memperkuat partisipasi akademisi dalam mendukung dan mengembangkan desa. Selain itu, dalam kegiatan tersebut, Mendes PDTT juga mengukuhkan 45 duta SDGs desa dari 29 provinsi. Solusi percepatan pembangunan di desa adalah data desa berbasis SDGs desa. Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi bersama SDGs Desa Center PKN-STAN perlu terus menerapkan siklus untuk mengkaji kebijakan yang sudah tersusun dengan dampak yang bisa diukur di lapangan dan sebagai bekal inovasi kebijakan baru pembangunan desa. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi bangun Kelurahan Desa Budaya Mandiri dengan dana keistimewaan sesaat lagi.